Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita berjumpa lagi pagi ini dalam ODP. Senang bisa ada bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Sebelum kita memulai untuk doa kita, saya akan men-sharingkan sebagian daripada firman Tuhan dan kita mulai dengan berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, bahwa kami boleh bangun dalam keadaan baik, tubuh kami sehat Tuhan, ucapan syukur dalam setiap pribadi kami Tuhan Yesus. Dan biar kiranya Bapak, kalau pagi hari ini kami ada boleh bersama-sama Tuhan dalam persekutuan, sekalipun kami melalui online Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu menyertai. Ketika 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir Tuhan, dan kehadiran-Mu ya Bapak yang kami nanti-nantikan. Roh Kudus-Mu yang ada di tengah-tengah kami Tuhan, membangkitkan, menguatkan, memberikan iman, memberikan peneguhan, mukjizat dan segala hal Tuhan yang menjadi karunia bagian daripada Roh Kudus-Mu Tuhan terjadi di dalam setiap pertemuan kami ya Bapak, dan kami pribadi, perjumpaan kami pribadi ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan yang meneguhkan, menguatkan, dan memberikan pengharapan Tuhan. Kami berjalan dalam iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, berdoa, dan berterima kasih. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini sebenarnya ada dua topik yang mungkin saya mau sharingkan, tetapi ini ada satu hal yang lebih kuat mendorong saya untuk dibagikan kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua nanti yang mendengarkan mungkin secara YouTube ya. Judul daripada apa yang saya sharingkan pada pagi hari ini adalah The Mistake Does Not End the Match. Artinya setiap apapun mungkin ada kesalahan ataupun ada satu perkara yang kita hadapi, jatuh dalam dosa atau apapun itu yang tidak berkenanan kepada Allah, tidak berarti bahwa pertandingan iman kita itu selesai. Jadi pertandingan iman adalah pagi hari ini yang menjadi satu bagian apa yang saya mau sharingkan kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua. Saya ambil dari 1 Korintus 9 ayat 24-27, saya bacakan bagi Bapak Ibu. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, berlarilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ayat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa ada dua hal yang Rasul Paulus katakan di sini, mengenai satu berlari dan dua dalam pertandingan tinju. Nah, sebelum saya membagikan apa yang saya dapat dari firman Tuhan ini, ada satu bagian yang saya kesempatan ya, saya bilang Bapak Ibu ya, untuk saya boleh melayani bersama dengan Bang Saad, Bu Sri Jekti, juga Bang Belman di beberapa tempat, baik itu di lapas-lapas ya, dan atau juga di anti rehabilitasi. Saya melihat bahwa mereka melakukan satu kesalahan, dan kalau direhabilitasi ya mereka terkait dengan nafza, zat-zat adiktif yang membuat mereka adiksi, dan mereka memberi diri untuk direhab. Nah, itu waktunya cukup lama Bapak Ibu, itu sekitar 18 bulan ya, 1,5 tahun. Mereka ada di tempat rehabilitasi itu untuk mereka detox dan yang lainnya. Dalam hal ini juga kalau di lapas
mereka terkadang ada juga terkait dengan narkoba atau pasal-pasal lainnya yang sehingga mereka mendapatkan satu ganjaran penghukuman ya mungkin ada juga yang 10 bulan, 12 bulan atau malahan ada yang 7 tahun dan pernah ketemu juga seorang anak muda yang berumur 26 tahun waktu saya ketemu, itu dia mendapatkan hukuman seumur hidup karena kasus yang dibuatnya dan sepertinya ya ini sudah berakhir gitu. Kalau yang seumur hidup ya, hidupnya sudah berakhir, udah sulit lah karena udah melakukan apa namanya itu biasanya peninjauan kembali PK tapi tidak berhasil, hanya tinggal menunggu mengajukan gerasi. Tapi tidak berarti bahwa pertandingan imannya itu selesai di situ Bapak Ibu. Ya dia seorang Kristen, seorang percaya. Kalau mungkin pada satu pertandingan di mana ring tinju dipukul jatuh, KO dinyatakan wasit, ya pertandingan selesai. Tetapi dalam dunia ini pertandingan itu dikatakan Paulus untuk mahkota yang sementara, dipukul KO ya selesai. Dalam dunia apa yang Allah inginkan kita ada, wasitnya itu adalah Allah sendiri dan itu akan berakhir pada saat ya kita kembali kepadanya. Dan seringkali Bapak Ibu mungkin membaca kalau ke pemakaman ya, aku telah mengakhiri pertandingan, ya kan? Dan aku tetap menjaga iman. Ini menjadi satu bagian saya melihat bahwa pentingnya diri kita di dalam satu perlombaan, walaupun ya kembali Paulus berbicara bahwa tubuh jasmaniku semakin hari semakin merosot, tetapi tubuh batini aku dibangun sehari ke sehari. Ini menjadi satu peringatan bagi kita bagaimana perenungan di dalam firman Tuhan ini yang ditulis oleh Rasul Paulus ini memberikan satu inspirasi juga kepada kita. Dua hal yang ditulis di sini adalah mengenai satu pertandingan lari. Kalau pertandingan lari nggak mungkin cuman berdua. Kita mungkin mewakili dari, let's say misalkan negara kita, atau kecamatan kita, atau kelurahan kita. Atau mungkin kita ada lomba yang mungkin lagi di bulan Agustus, maraton atau apapun itu bentuknya. Kita bisa berlari bersama-sama Bapak Ibu. Artinya kita dalam pertandingan itu kita harus juga melihat grup kita, bagaimana kita mempertahankan, bagaimana kita bisa bersama-sama saling menguatkan di dalam satu perlombaan tersebut sampai akhirnya kita ya finish well. Kalau dalam pertinju, saya bisa mendapatkan satu gambaran. Kita mungkin bisa bertanding one on one di dalam permasalahan keluarga kita, permasalahan dari pekerjaan kita, permasalahan juga mungkin di dalam apa yang kita hadapi di dalam pergumulan manusia lama kita. Ini yang menjadi satu bagian Tuhan inginkan. Kita bisa tetap konsisten di dalam Dia dan kita mengakhiri pertandingan tersebut dan kita menjadi pemenang. Sehingga Dia katakan dalam setiap perkara yang ada di dalam kehidupan kita tidak sendiri, ada Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kita, ada orang-orang kudus juga yang ada bersama-sama dengan kita, yang sama-sama bertanding, yang sama-sama untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain, yang sama-sama menantikan mahkota kehidupan dari kita ada bersama-sama. Saya bersyukur sekali dengan kesetiaan daripada semua rekan-rekan di dalam ODP ini. Begitu cepat berlalu Bapak Ibu, mungkin sudah 3 tahun atau lebih ya kita bisa ada bersama-sama dan saya rasa ini merupakan kasih anugerah Tuhan yang diberikan bagi kita untuk kita bisa ada bersama-sama dan saling juga mengingatkan melalui firman, melalui doa-doa kita, melalui apa yang Tuhan ingatkan untuk kita doakan juga bagi sesama. Berterima kasih untuk apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan dan tetaplah kerjakan sampai kesudahannya. Terima kasih Bapak Ibu, demikian firman yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak untuk tubuh dan darah-Mu. Kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau, bukan karena kami layak Tuhan,
tapi Engkau yang mau berjalan bersama dengan kami. Maka daripada itu Tuhan, dan setiap hal yang Kau ingatkan Tuhan, dua hal yang kami perlu lakukan. Kami perlu taat, kami perlu setia, kami perlu hormat, dan kami perlu takut akan Engkau selalu. Firman-Mu menuntun kami Tuhan, dan firman-Mu tidak pernah gagal. Kami percaya, kami berterima kasih Tuhan untuk setiap hal yang Engkau perkenankan dalam kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, karena Engkau yang memberikannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur, kami berdoa berterima kasih. Haleluya. Amin.